Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, orang lemah dan berdosa mendapat janji akan menerima pengampunan dan kesehatan berkat Yesus Adam baru. Semoga kami tetap rendah hati karena ingat bahwa hanya kesetiaan-Mu lah yang sanggup melestarikan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu, dalam masa biasa yang kelima, diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, yang berbicara
tentang penggandaan roti, maka ada beberapa hal pokok yang baik kita renungkan berkaitan dengan mujizat penggandaan roti yang dilakukan Yesus. Pertama, mujizat itu terjadi karena hati yang tergerak oleh belas kasihan untuk kebaikan orang lain, bukan untuk kenyamanan diri sendiri, seperti pemikiran raja-raja di dunia ini. Gerakan kasih yang muncul dalam diri mesti lalu diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kedua, mengajak orang lain untuk terlibat sehingga orang lain pun ikut peduli. Ketiga, mulai dari sesuatu yang ada, bukan dari sesuatu yang harus ada. Keempat, apa yang ada itu dipersembahkan kepada Tuhan, lalu dibagi-bagikan kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada sebuah contoh berkaitan dengan poin ketiga, yaitu memulai dari sesuatu yang ada. Dalam masyarakat atau bahkan dalam lingkungan gereja, ada saja orang yang memikirkan dan mementingkan ketersediaan fasilitas terlebih dahulu sebelum berbuat sesuatu. Misalnya, OMK mau aktif di gereja kalau ada fasilitas band, ruang musik untuk berlatih, guru musik yang andal, dan pastor paroki yang kecil. Ini hanya sebuah contoh kecil. Namun hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Untuk itu, kalau kita mau membuat mujizat, mulailah dari hal-hal kecil, sederhana, dari apa yang ada. Apapun yang ada itu akan bermanfaat kalau dipersembahkan kepada Tuhan dan diarahkan kepada kebaikan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk membayangkan apa yang saya katakan ini. Bayangkanlah ketika umat di paroki ini merindukan untuk membuat sebuah bangunan gedung gereja yang baru, yang lebih baik, sebagai tempat untuk berkumpul bersama memuliakan Tuhan pada hari Minggu. Ada banyak pikiran yang muncul. Ada yang mengatakan kita harus menyebarkan proposal sebanyak-banyaknya, meminta sumbangan sampai uang terkumpul yang cukup, baru mulai membangun. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika umat mulai bergerak dengan kekuatan yang ada pada dirinya, yaitu modal yang sudah dikumpulkan dari saku umat sendiri, yang diberikan dari apa yang dipersembahkan kepada Tuhan, pelan tapi pasti gereja pada akhirnya selesai. Ketika umat memulai dengan apa yang ada pada diri umat itu sendiri, pelan tapi pasti Tuhan menggerakkan banyak orang-orang baik untuk membantu supaya keinginan umat untuk memiliki sebuah gedung gereja yang lebih baik pada akhirnya terwujud. Seandainya umat pada waktu itu hanya tunggu mujizat, menyebarkan proposal untuk meminta sumbangan, maka mungkin pembangunan gereja sampai saat ini belum terlaksana. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk semakin membangun kerajaan Allah dalam kehidupan ini, kita harus berani untuk memulai
dari apa yang ada pada diri kita, dan bukannya mengharapkan bantuan dari luar. Bantuan dari luar hanyalah sebagai pembantu untuk semakin membuat supaya apa yang kita perjuangkan itu pada akhirnya berhasil dengan baik. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, mari kita terus berlangkah dalam seluruh kehidupan kita. Kita terus berjuang bersama Yesus untuk menciptakan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.